Halo Snakegrip. Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film yang baru aja kita tonton ya di Apple TV Plus. Yes. Judulnya adalah Sharper. Film produksi A24 ya, yang tayang di Apple TV Plus dan dibintangi sama Winter Soldier atau Bucky, Sebastian Stan. Ya benar banget. Dan di sini juga ada Julianne Moore ya. Film ini sebenarnya menarik karena aku waktu lihat trailernya ini tentang dunia tipu-tipu, jadi pengen tahu aja gitu ya, dunia tipu-tipu apalagi gitu ya, akan disajikan. Kan kita pasti udah sering ya nonton film-film yang kayak Conman yang kayak gitu-gitu lah. Yang mirip ini gitu ya, yang aku lihat sih Matchstick Man yang Nicolas Cage. Oh, ya udah kan? lama dong. Iya udah lama banget, tapi maksudnya kurang lebih premisnya hampir mirip kan, kayak ada penipu terus berusaha menipu dalam jumlah besar, tapi ternyata ada sesuatu gitu kan. Cuman yang menariknya di sini dibagi 5 bagian gitu. Iya, per chapter itu menarik sih. Iya, itu per chapter gitu. Jadi tiap karakternya dijelasin semua gitu. Jadi kita tahu dulu yang awal dari karakter si Tom dan Sandra. Tom dan Sandra ya. Terus nanti ke karakter si Sebastian Stan, Max. Terus nanti ke karakter si Julianne Moore itu ya, si Madeline ya namanya. Terus nanti balik lagi ke karakter si Sandra. Itu juga oke banget sih. Iya, sekalian pengenalan karakter ya. Iya, sekalian pengenalan karakter, sekalian cerita mereka lagi ada di mana gitu. Jadi waktunya nggak linear. Iya, ada yang mundur, ada yang mundur sekarang. dulu, ada yang sekarang gitu. Jadi nggak ngurut, tapi dari situ kita udah tahu, oh karakternya ini tuh begini gitu. Iya. Tapi sebenarnya gitu loh, biasanya kalau kita nonton tipu-tipu gitu ya, kita kayak berusaha untuk cari tahu gitu nggak sih? Kalau ini tuh kita kayak nggak pengen cari tahu, terus kaget gitu. Iya benar-benar di sini tuh kayak ya emang tiap karakternya punya ceritanya sendiri gitu. Iya, anjir ternyata ini gitu loh. Jadi maksudnya kita udah tahu nih, sini lagi ditipu, udah gitu ya. Nanti loncat lagi karakter ini. Oh oke, jadi gini tuh mereka ketemunya gitu kan. Nanti pas loncat lagi ke sini, oh dia lagi nipunya begini gitu. Tapi nanti di akhir tuh semuanya tuh nyambung iya. Di sini tuh kita dikasih lihat cara nipu dari yang standar banget sampai yang kakap ya. Iya benar. Kalau yang standar banget tuh kayak yang Better Call Saul itu loh, yang masalah jam yang dia punya barang kayak barang mahal tapi enggak. Iya, bikin orang bayar barang murah. Gitu. Itu di situ kan Better Call Saul banget di situ. Klasik. Terus yang kata dia ini yang si Max ditangkap polisi di rumahnya itu ternyata temennya. Itu kan yang kelas-kelas ya, ngomongin ya. Menengah itu ya. Atau yang lebih cetek lagi tuh yang kayak gangguin cowok yang di bar. Benar. Iya gitu. Sampai beneran gila yang kelas kakap banget, sampai yang niat berapa lama lo nipu dia gitu sampai percaya banget. Itu ada semua gitu loh. Dan maksudnya di setiap tipuan itu nggak semuanya diceritain dari awal gitu. Itu sih yang bikin aku kayak ya, karena kita pasti udah familiar gitu ya, kayak nipu si miliuner ini gitu. Di tahap itu kita udah tahu, oh ini emang udah lagi jalan istri, ya gitu. Jadi kita anggap aja emang udah terjadi gitu. Cuman apa nih end game-nya gitu. Nanti goalnya tuh gimana gitu. Itu oke sih. Sebenarnya sih film ini juga kataku kebantu sama acting-actingnya ya. Menurut aku sih Sebastian Stan ya oke lah ya. Tapi Julianne Moore cocok banget lah. Maksudnya ada di satu titik aku tuh nggak percaya dia ini beneran nggak sih gitu. Kayak lu tobat apa kagak sih gitu. Tapi ternyata ya ini adalah sebuah penipuan yang jangka panjang aja gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih. Maksudnya itu emang harus didukung acting yang meyakinkan sih gitu. Dan di sini Julianne Moore bisa lah gitu. Tapi kalau ngomongin yang kurangnya ada nggak menurut kamu? Aku nggak ngerti ya kalau di sana gimana. Cuman kalau di sini kita kayak aneh nggak sih ketemu orang baru pertama kali gitu loh. Yang kata dia datang ke toko bukunya si Tom. Belum apa kayak udah suka banget gitu loh. Yang kayak nanti ini yuk ada restoran Jepang di ujung, langsung kayak gitu banget kayak. Wah itu kan namanya cinta pada pandangan pertama. Wajar. Gitu ya. Apalagi si Tomnya di sini ceritanya emang kayak orang yang hopeless romantic gitu kan. Iya, nah justru karena itu juga. Kecuali kalau dia bajingan ya mungkin ya emang begitu gitu. Tapi kalau sini kan kayaknya kalem diem gitu, tiba-tiba dia kayak langsung kan sinyalnya udah ada. Mungkin kalau dia beberapa kali datang atau itu bukan kali pertama, misalnya pertama film mulai kayak lo lagi datang sekarang nyari apa misalnya kayak gitu. Jadi kayak udah berapa kali ketemu. Enggak sih, aku percaya sih bisa ada yang kayak gitu. Oh gitu ya. Kan itu emang udah di set, dia suka buku ini, ntar lo ngomong buku ini gitu. Jadi maksudnya kayak semua kesukaannya itu kayak ketemu gitu loh. Iya jadi sih, apa nyambung gitu ngajak. Ya. Iya. Nyambung. Cuman itu kan bisa terjadi. Iya kali ya. Meskipun jarang gitu.
kamu tidak percaya cinta sejati. Justru aku di sini tuh yang kurangnya adalah lebih ke kayak gimana caranya pas nanti klimaks gitu ya. Soal warisan itu bisa berpindah tangan dengan cepat Secepat itu. itu, iya, itu juga. Itu tuh. Iya, itu juga sih. Apakah mungkin gitu? Maksudnya Iya, kan iya. inti di sini ceritanya dia ini miliuner gitu, terus ngewarisin ke istri, ke anak gitu, tapi perpindahan itu bisa kayak sehari Iya itu. sih. Di akhir aku kurang serak sesungguhnya. Nggak tahu kenapa ya. Aku kayak 3/4 lah. Itu kayak seru banget pas kebuka. Nah pas terakhir gitu nggak nyangka sih, spoiler, nggak nyangka sih kan kalau misalkan terjadi penembakan itu, terus ternyata itu adalah twist lagi gitu. Iya, Itu iya. kayak aku tuh berharapnya kayak ditipu balik, tapi nggak gitu caranya. Di sini diliatin makanya ada adegan latihan. Iya, Nah, jadi kayak biar karena gue tahu itu. arahnya kemana. Gitu. Nah iya iya benar, di situnya aku oke lah. Iya. Tapi maksudnya nggak tahu ya, aku kayak agak di akhirnya kurang gimana gitu ya. Sama aku sebel kenapa Tom masih mau aja balik lagi sama Sandra. Kalau aku sih Iyalah, nggak namanya bisa. juga cinta. Dia mah nggak percaya sama cinta Tapi sejati. enggak, tapi lo udah ditipu udah males kalau gue mah. Namanya juga cinta. Terus lo ya bolak-balik ngomong gitu ABG banget ya. Ya intinya sih film Sharper ini cukup seru untuk ditonton di rumah. Cukup seru. Serius. Maksudnya tontonan santai gitu. Iya. Tapi bikin kita tetap terpaku gitu Iya, loh. masih enjoyable. Iya, masih enjoyable banget lah. Maksudnya jarang film tema tipu-tipu yang ini simple sih. Ini simple. Iya. Menurut aku simple banget dan secara production value juga kayaknya minimalis juga ya. Enggak yang mahal-mahal mewah-mewah tipu-tipunya, enggak kayak gitu juga. Terus sinematografinya juga kayak oldies gitu si warnanya tuh. Jadi kayak lebih kelam gitu ya, Iya, kayak agak gelap-gelap. film-film noir gitulah. Mungkin dia memanfaatkan itu biar terlihat lebih elegan kali ya. Padahal sebenarnya emang ya sesimpel itu gitu. Kemasannya seminimalis itu. Cuman yang penting ceritanya aja sih Iya. menarik gitu. Silakan nonton ya di Apple TV Plus Yes. kalau pengen nyobain. Karena sebenarnya di Apple TV Plus itu banyak film-film sama series menarik. Cuman kita jarang aja ngomongin ya. Ini karena lagi mau aja. Yang gitu. berapa sih langganannya? Jangan Apple TV Plus-nya doang. Langganan sama Apple One. Jadi satu untuk semua gitu loh. Cuman 150.000. Oh. Lebih murah daripada Netflix aja 200.000. Kalau yang paling mahal ya maksudnya. Ini bukannya marketing ya. Apple mah nggak pernah marketing. Ke YouTube nggak pernah cuy. Pokoknya cobain aja nontonnya. Oke. Kalau kita kasih skor berapa nih untuk Sharper? Aku kasih 7,8. Mantap, aku 7,5. Emang film yang seru, film tipu-tipu yang enjoyable dan ya lu nontonnya santai lah pokoknya. Iya, iya. Nikmati aja ceritanya, tiap karakternya gitu ya, menarik semuanya. Kalau udah nonton Sharper di Apple TV Plus, komen juga ya menurut kalian gimana. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja Jangan lupa like dan share. dan subscribe Cinekrip dan Ya. follow IG, Twitter dan juga TikTok Cinekrip. Dan kalian bisa dukung Cinekrip ya di Saweria, ada di bawah, atau Super Thanks ada di bawah video juga. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.